Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, Allah mengumpulkan kita di rumahnya untuk melaksanakan salah satu ibadah, yakni ibadah Jum'ah berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju Masjid Al-Ghafur ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penggugur dosa-dosa kita dan menjadikan tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengarahkan kita kepada keberuntungan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan alam, uswah hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Takwa adalah senantiasa ada dalam ketaatan, sami'na wa ata'na. Dan dengan takwa, orang yang beriman, orang yang muslim akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika berbicara hidup, orang yang beriman menjalani hidup berbeda dengan orang-orang di luaran sana. Orang ateis mungkin, orang kafir mungkin. Kenapa? Karena setiap aktivitasnya ada tujuan, ada orientasi. Yang menjadi dasar bagi orang yang beriman menjalani kehidupan adalah untuk ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Ibadah ini luas maknanya, luas cakupannya. Tidak hanya salat, baca Al-Quran, zakat, puasa, ibadah haji. Tapi setiap aktivitas yang kita lakukan dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka itu dinilai ibadah. Ketika orang muslim ibadah, maka dia akan menghadapi ujian,
menghadapi musibah dalam kehidupannya. Terkadang kehidupannya ada bahagia, terkadang kehidupannya ada kesedihan. Saat ini misalnya di Bandung sedang marak begal. Ini adalah musibah, di mana terjadinya begal ini berbagai faktor. Faktor ekonomi, faktor SDM-nya, dan faktor-faktor yang lainnya. Dan bagi orang yang beriman, ini menjadi evaluasi. Karena dalam kehidupan ini penuh dengan ujian dan musibah. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar menjalani kehidupannya akan beruntung. Di samping ia akan ada musibah, ada ujian yang datang. Bahkan engkau berkata engkau beriman, apakah tidak diuji? Pastilah akan ada ujian. Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan ujian. Ujian terberatnya adalah menghadapi pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim, yakni Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam dengan keimanannya pun diuji, bukan hanya dengan kaumnya, tapi dengan anaknya yang tidak satu frekuensi, yang tidak satu pemikiran. Padahal kalau menurut logika Nabi Nuh alaihissalam ini beriman, muslim, tapi kenapa anaknya jauh? Itulah ujian, bahkan musibah. Orang yang beriman, yang meningkatkan keimanannya, setiap kehidupan ujian yang menjadikannya menjadi lebih tinggi lagi levelnya. Para ulama menyampaikan ada 3 musibah yang dimana musibah ini biasanya dilalaikan, biasanya dilupakan. Lantas apakah musibah yang dilalaikan ini, yang seringkali dilupakan oleh manusia kebanyakan? Maka sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, khatib membawakan tema yakni 3 musibah besar yang manusia lupakan. Yang pertama adalah kebanyakan orang abai terhadap umur dan takut kehilangan hartanya. Padahal umurnya terus berjalan, tapi seringkali lalai dengan tugasnya ibadah, dengan tugasnya mengharap ridho dan rahmat Allah. Mengejar-ngejar dunia, mengumpulkan harta, jabatan, popularitas, dan yang lainnya. Tidak dibarengi iman dan takwa, tidak dibarengi ilmu. Orang yang Allah berikan harta, kalaulah tanpa iman, tanpa ketakwaan, tanpa ilmu, maka dengan hartanya dia bisa tersesat seperti Qarun. Orang yang Allah berikan jabatan tinggi, tidak ada iman dan takwa dalam dirinya, maka seperti Fir'aun, zalim,
kepada rakyatnya, bahkan kepada dirinya sendiri. Orang yang berilmu boleh jadi bisa tersesat tanpa iman dan takwa dalam dirinya, seperti Bal'am, kaki tangannya Raja Firaun. Abai terhadap umur dan takut kehilangan harta, padahal rezeki dari Allah sudah terjamin. Sedangkan kita sebagai manusia yang beriman diupayakan semaksimal mungkin, tapi dengan cara yang halal, cara yang Allah dan Rasulnya sudah risalahkan. Berikutnya, musibah yang kedua yang seringkali dilupakan oleh manusia adalah tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Bahkan dua nikmat yang sering dilupakan, yakni nikmat kesehatan dan waktu luang, yakni kesempatan. Ketika sehat dipakai untuk yang sia-sia, dipakai kemaksiatan, diberikan waktunya habis untuk hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal ketika orang bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan nikmat. Boleh jadi nominalnya, boleh jadi rasanya. Bagi orang yang beriman, rezeki diberikan sedikit atau banyak, baik bagi dirinya. Bahkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya akan menjadi baik, karena akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang terakhir, musibah yang sering dilupakan oleh manusia yang setiap hari datang adalah tidak menyiapkan bekal untuk pulang ke negeri abadi, yakni negeri akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka sudahkah kita mempersiapkan kematian itu? Sudahkah kita memiliki sumbu amal yang amal tersebut mengarahkan kita kepada keberuntungan? Seperti Bilal bin Rabah yang awalnya tidak bertauhid, ketika masuk Islam memiliki sumbu amal, salah satunya adalah menjaga wudunya. Dengan sumbu amal tersebut, maka para ulama mengisahkan terompah Bilal ada di surga. Kenapa? Karena ada amalan yang terlihat kecil tapi dilakukan dengan istiqomah yang menjadikannya beruntung. Itulah 3 musibah besar yang manusia suka lupa. Abai terhadap umur dan takut kehilangan harta. Yang kedua, tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dan yang ketiga, tidak menyiapkan bekal untuk pulang ke negeri abadi, yakni akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah tahu bersama 3 musibah yang seringkali manusia lupa. Abai terhadap umur dan takut kehilangan harta. Lantas apa solusinya? Kita ingat bahwa tujuan kita hidup bukan hanya untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap aktivitas yang kita lakukan adalah untuk Allah, mencari rahmat dan ridho Allah. Yang kedua, ketika kita lupa bersyukur, maka marilah kita bersyukur dengan mempergunakan potensi yang Allah berikan untuk semakin taat kepadanya. Allah berikan rezeki setitik, maka kita perlu meningkatkan amalan setitik. Dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, ketika kita lupa menyiapkan bekal untuk pulang, maka ingatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah misteri. Kapan waktunya, di mana, dan kondisi seperti apa. Namun kita perlu menyiapkan kematian tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga setiap kita memiliki azam meningkatkan amalan-amalan dengan ridho dan rahmat Allah sebagai tujuan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa